Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pemasaran internasional dengan dosen pengampu Bapak Arif Bobo Prayogo Kasmo, SEMM PhD. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi strategi komunikasi pemasaran global. Latar belakang. Strategi komunikasi pemasaran global sangat penting dalam memperluas jangkauan pasar perusahaan di seluruh dunia. Perkembangan teknologi dan media digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan platform digital yang tepat untuk menyampaikan pesan pemasaran global. Selain itu, komunikasi pemasaran global merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengirim pesan pemasaran global mereka secara konsisten di berbagai pasar global. Faktor-faktor seperti teknologi digital, globalisasi, dan konvergensi budaya telah memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka dan mencapai konsumen di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, pemasaran global harus mempertimbangkan keanekaragaman budaya, bahasa, dan preferensi konsumen untuk mencapai hasil yang efektif. Dalam era digital, komunikasi pemasaran global semakin relevan dan penting. Internet dan media sosial telah memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan meluas, memungkinkan perusahaan untuk menghubungi konsumen potensial di seluruh dunia. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek, memperluas pangsa pasar, dan membangun hubungan dengan konsumen di berbagai pasar. Pengertian komunikasi pemasaran global. Komunikasi pemasaran global adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan pasar internasional atau global untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Tujuan dari komunikasi pemasaran global adalah untuk menciptakan kesadaran, membangun citra merek, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan di pasar global. Konsep komunikasi pemasaran erat kaitannya dengan hal-hal yang mendasari komunikasi, atau lebih umum dengan istilah bauran komunikasi pemasaran terdiri atas 5 cara komunikasi utama. Pertama, iklan. Kedua, promosi penjualan. Ketiga, hubungan masyarakat dan pemberitaan. Keempat, penjualan pribadi. Dan kelima, marketing langsung dan interaktif. Pembahasan kedua mengenai bentuk utama komunikasi pemasaran global. Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Adapun bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, personal selling. Bentuk komunikasi antar individu di mana tenaga penjual menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, advertising adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang dan jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Adapun tujuan periklanan atau advertising dapat terbagi menjadi 4, yaitu iklan informatif, iklan persuasif, iklan perbandingan, dan iklan pengingat. Yang ketiga, sales promotion merupakan semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembeli atau produk yang cepat. Caranya dengan menggunakan kupon voucher, sampel, undian, dan diskon. Yang keempat, public relation. Praktisi humas bertujuan menghasilkan publisitas yang baik. Personil humas juga memainkan peran kunci dalam merespon laporan media yang tidak menyenangkan atau kontroversi yang timbul karena kegiatan perusahaan di belahan dunia lain. Selamat malam. Untuk pembahasan 3, strategi komunikasi dalam pemasaran global. Ada beberapa strategi yang sifatnya global, antara lain ialah menggunakan bahasa internasional, menyediakan fasilitas terjemahan, dan menekankan komunikasi persuasif, membangun jaringan komunikasi skala internasional, dan membuat branding. Oke, untuk pembahasan 4, di sini kita akan coba menjelaskan tentang variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global. Yakni ada 2 hal yang ingin kami
utarakan, yaitu adalah dari sisi budaya dan media. Budaya mendapatkan peranan yang sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional, karena budaya itu dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Yang kedua adalah media. Perkembangan media dipengaruhi oleh perubahan struktural dan regulasi menyangkut industri media di setiap negara. Banyak organisasi, entah itu media dan agents, berusaha tumbuh melalui diversification dan pengembangan jaringan internasional atau pertumbuhan organik dan aliansi. Pembahasan kelima mengenai komunikasi pemasaran global terhadap perluasan pasar di era digital. Komunikasi pemasaran global memungkinkan perusahaan untuk mengatasi batasan geografis dan mencapai audiens di seluruh dunia. Melalui penggunaan strategi pemasaran digital seperti kampanye iklan online, optimasi mesin pencarian, dan pemasaran media sosial, perusahaan dapat memperluas jangkauan mereka dan membangun hubungan dengan pelanggan potensial di berbagai negara. Komunikasi pemasaran global juga memungkinkan perusahaan untuk memahami budaya dan kebutuhan lokal, serta menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk mencapai efektivitas yang lebih besar. Perkembangan teknologi informasi dengan berbagai layanan dan tawaran digitalnya dapat digunakan sebagai sarana dalam komunikasi pemasaran karena kemampuannya yang tidak terbatas oleh waktu dan bisa diakses kapan saja. Komunikasi yang baik dan didukung dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, maka perluasan pasar dapat mudah dilakukan. Setidaknya ada dua hal yang perlu ditingkatkan, yaitu yang pertama, model komunikasi melalui iklan. Iklan dipandang sebagai sarana untuk mengenalkan kepada konsumen tentang produk yang dimiliki oleh produsen. Orang harus tahu tentang iklan tersebut. Iklan sendiri dapat definisikan sebagai bentuk pemasaran audiovisual yang melibatkan pesan non-pribadi terbuka untuk mempromosikan produk atau layanan. Yang kedua, model penjualan. Penjualan merupakan sarana pelayanan kepada konsumen. Model penjualan harus selalu dilakukan evaluasi demi tercapainya target dalam pemasaran. Oke, kesimpulannya adalah dalam mengembangkan strategi komunikasi pemasaran global, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti perbedaan budaya, bahasa, dan lokalisme, dan yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi dan media digital. Itu, dan sebagai tambahan juga adalah konsistensi merek serta penyusunan strategi. Dengan memahami dan mengintegrasikan faktor-faktor tersebut secara efektif, perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran globalnya dengan lebih baik. Strategi komunikasi pemasaran global yang baik akan membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kesadaran merek, dan memperkuat citra merek di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merancang strategi komunikasi pemasaran global yang sesuai dengan karakteristik pasar target dan mengikuti perkembangan tren global yang relevan. Terima kasih. Terakhir, saran dari strategi komunikasi pemasaran global adalah yang pertama, memahami pasar target secara mendalam. Perusahaan perlu melakukan riset pasar yang komprehensif untuk memahami preferensi, kebiasaan konsumen, dan tren pasar di negara atau wilayah target. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar target, perusahaan dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif. Yang kedua, menggunakan bahasa dan simbol universal. Untuk mencapai audiens global, perusahaan perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan simbol-simbol yang dapat diterima secara universal. Hindari penggunaan frasa atau gambar yang dapat menimbulkan kebingungan atau konotasi negatif di berbagai budaya. Saran ketiga, memanfaatkan teknologi dan media digital. Teknologi dan media digital memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens global dengan cepat dan efisien. Memanfaatkan platform digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi mobile untuk menyebarkan pesan pemasaran secara luas. Sekian
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.